Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Kamis 4 September 2025. Kita ada saham screening ya. Saham yang sudah mantul dari supportnya dan untuk MACD-nya sudah OTW mau golden cross ke atas ya. Artinya momentumnya sudah mulai bagus, akan bullish ya. Ada Inco, DKFT, MBMA, dan ESA ya. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG hari ini tutup naik ya 1,08%. Trennya masih cukup bagus ya, bergerak di atas MA200, MA50-nya, dan kemarin sempat breakdown ya, breakdown support MA20-nya, dan bagusnya 2 hari ke belakang ya, dengan seiring kondisi politik yang cukup bagus, sudah mulai mereda dan bikin higher high dan sudah tembus MA20-nya kembali ya. Walaupun ini masih ada resisten terdekatnya ya di 7.910-an ya ini ya. Ini adalah resisten terdekatnya ya dari IHSG. Apabila dikasih break itu bisa uji resisten kembali ya di 8.000. Apabila dikasih koreksi malah bagus ya, karena 3 hari sudah bikin higher high dan hari ini adalah hari terakhir ya di minggu ini. Kemungkinan akan koreksi, wajar ya, karena sudah 3 hari ini ya naik dan bikin higher high ya. Apabila dikasih koreksi malah bagus ya, artinya dia bikin nafas dulu, sideways di supportnya kembali ya di MA20, kemudian akan breakout kembali ya untuk retest kembali di angka 8.000-nya. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, tetapi momentumnya sudah mulai melemah ya, karena memang bikin higher high terus ya. Apabila koreksi wajar ke area MA20-an kembali ya, sampai di 7.700 ini ya, masih cukup bagus untuk IHSG apabila dikasih koreksi pun. Oke, saham pertama ya ada Inco yang hari ini ditutup naik ya 6,78%. Secara trennya dia masih uptrend ya, bergerak di atas MA200 ya, dan dia baru aja break ya, sebenarnya baru break MA200 ini ya ke 3.900, kemudian koreksi sampai ke 3.100 dan mantul lagi dari, dan sempat breakdown MA200 dan di break lagi ya dengan volume yang lumayan gede ya pas break ya, dan sampai tertingginya di 4.100, dan beberapa hari kemudian dia koreksi ya, koreksi dengan volume kecil ini ya. Koreksi dengan volume kecil, dan hari ini bagusnya dia sudah mantul ya dari supportnya MA50-nya ya, dengan volume yang cukup besar ya, cukup bagus untuk Inco ya. Menarik sekali karena dia sudah mantul dari MA50-nya ya, dan sudah bergerak di atas MA20, dan close-nya hari ini dia sudah menutup body candle ya, body candle pas ada koreksi ya. Pas ada koreksi artinya dia sudah breakout minor ya, minor di area konsolidasi ini ya, sudah break ya. Untuk Inco bisa ada 2 strategi ya, apabila dikasih breakout high hari ini bisa buy on breakout ya, buy on breakout dengan target TP pertamanya di high sebelumnya ya. Untuk scalping masih cukup bagus, masih ada spare sekitar 4% ya untuk buy on breakout ya, untuk scalping ya, apabila takut ketinggalan. Tetapi apabila ada koreksi dekat-dekat MA20 ke bawah ya, karena ini sudah cukup tinggi naiknya, apabila dikasih koreksi ke area 3.750-an malah bisa buy on weakness juga ya, karena ini saham uptrend dan ada retracement ke area support lagi. Untuk retest malah bagus, bisa kesempatan beli ya, dan untuk risk reward-nya pun cukup bagus apabila dikasih koreksi ya malan ya. Untuk momentum MACD-nya pun sudah mulai bagus, sudah golden cross, mau golden cross ke atas ya, artinya momentumnya sudah mulai menguat ya. Apabila dikasih koreksi malah lebih bagus, bisa buy on weakness ya untuk swing ya. Kita coba lihat Broksumnya dari tanggal 19 ya, ini ya, pas dia ada koreksi ya, ada koreksi
Sampai hari kemarin ya ada netral ya, netral ada yang koleksi ada AK, BK ya, CCKZ di average 3.722. Jadi udah floating profit ya untuk AKBK ya. Jadi cukup bagus menariknya karena pas koreksi tetapi nggak ada buangan ya. Malah ada yang istilahnya menahan ya dari AKBK ya. Coba kita lihat untuk Broksum. Inilah Broksum per kemarin ya, ada BBKZ BKAK ya. Jadi BKAK dia koleksi lagi ya, nambah muatan ya di average 3.800 ya. Untuk Inco masih bagus, bisa buy on breakout. Untuk scalping apabila yang takut ketinggalan, apabila dikasih breakout 4.100, targetnya bisa sampai ke 4.300 ya, cukup range-nya cukup besar ya apabila dikasih breakout ya, dengan volume besar juga ya tentunya ya. Seperti ini ya, dia breakout dengan volume besar ya. Tetapi apabila dikasih koreksi malah bagus ya untuk swing, jadi range-nya lebih lebih lebar lagi ya, risk reward-nya cukup menarik apabila dikasih buy on weakness ya. Oke, saham kedua ada DKFT yang per kemarin ya ditutup naik 9,09%. Ini adalah masih sangat uptrend ya dia ya, bergerak di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya. Dan dia pas kenaikan tuh selalu bisa bertahan ya di MA 20 ya. Beberapa kali dia mantul dari MA 20 dan kemarin pas ada demo sempat breakdown sedikit ya. Sempat breakdown sedikit tetapi mantulnya di MA 20, MA 50 ya. Di MA 50 dia mantul dan saat ini sudah break MA 20 juga ya, MA 20 dan sudah break area konsolidasinya ya dengan body close ya. Sudah lebih dari 770 ya. Artinya dia sudah breakout ya, breakout minor dari ring sideways-nya ini ya. Sudah breakout dan dengan body candle ya. Untuk DKFT juga bisa buy on breakout ini ya apabila dikasih breakout hari ini. Untuk targetnya lumayan cukup tinggi ya, sampai ke 850 TP pertama sampai di TP keduanya bisa sih 900. Tapi untuk scalping untuk buy on breakout juga cukup bagus ya, risknya cukup tinggi ya 8% ya. Untuk buy on breakout apabila dikasih breakout dengan volume lagi bisa buy on breakout ya. Untuk volumenya pun cukup bagus. Hari ini bikin higher high dan volumenya pun bikin higher high ya dan breakout MA volume 20-nya ya. Cukup bagus untuk DKFT ya pergerakannya ya. Untuk momentum MACD-nya pun sudah mengarah golden cross ke atas ya. Jadi untuk DKFT lebih cenderung ke atas. Apabila dikasih koreksi lagi cukup bagus sepertinya ya untuk DKFT ya. Apabila malah koreksi malah bisa kesempatan beli lagi ya. Apabila dikasih retestment sedikit bisa coba antri ya di sekitar harga 715 sampai 700 ya, itu adalah area buy-nya apabila dikasih koreksi ya. Tuh risk reward-nya cukup menarik apabila dikasih buy on weakness juga ya. Kita lihat Broksum-nya dari 21 Agustus ya, saya tarik dari pas dia ada koreksi ya. Ada koreksi dan konsolidasi nih ya, dia naik terus turun terus naik lagi ya. Ini ada normal akumulasi ya dari SQ, AQ, CC di average 719. Jadi saat ini sudah floating profit ya untuk SQ ya. Cukup banyak dia koleksinya. Coba kita lihat Broksum per hari ini ya, 3 September. Ada small akumulasi ya, SQ dia beli lagi ya di average 753 average-nya. Yang buang ada BHI, BKZP ya. Masih cukup bagus, ada small akumulasi apabila dikasih breakout lagi ya, breakout hari ini bisa buy on breakout ya, bisa scalping, tetapi tetap hati-hati apabila terjadi false break ya, karena dia ini sebenarnya sudah breakout ring konsolidasi minornya ya. Apabila dikasih koreksi malah kesempatan lebih bagus ya mendekati ke area dia ngoleksinya ya di average
di sekitar harga 715 sampai 700. Masih menarik di KFT, sudah mantul dari support, ada potensi swing lagi untuk jangka panjangnya bisa ke 900-an ya, masih bagus untuk DKFT. Oke, saham ketiga ya ada MBMA, hari ini ditutup menguat 3,30%. Saat trennya dia masih bagus ya, masih bagus karena sudah mantul ya, dijaga di supportnya ya di MA20 ya, dan saat ini dia lagi konsolidasi ya, konsolidasi di support ya, di support MA50-nya ya, MA200-nya ya. Ini adalah support resisten terdekatnya ya. Untuk supportnya dia di 396, untuk resistennya di saat ini di 450 ya. Untuk MBMA apabila dikasih breakout ya, breakout 450 masih ada potensi ya untuk MBMA coba retest resisten di atasnya ya. Di sekitar harga 480-an ya. Jadi masih ada range sekitar 6% apabila bisa scalping juga ya. Jadi apabila takut ketinggalan bisa scalping apabila dikasih breakout dengan volume besar. Cukup bagus untuk cari ada spare sekitar 6%-an ya untuk MBMA. Apabila dikasih koreksi cukup menarik juga ya karena saat ini memang trennya lagi konsolidasi ya, konsolidasi di bawah ya. Apakah dia akan bikin pola seperti ini? Turun, naik, dan turun lagi ya. Apabila dikasih breakout, bisa sampai target di 480-an juga ya, masih sama ya. Untuk volumenya pun cukup bagus ya. Hari ini dia bikin higher high dan volumenya pun sudah breakout MA20 walaupun belum terlalu signifikan ya, karena ini juga ada breakout lebih besar ya. Ini juga breakout, tetapi dia koreksi lagi apakah kali ini dia akan bisa breakout dan untuk menuju ke 480 karena sudah dites sekali ya dan gagal ya. Apakah hari ini ada potensi untuk breakout 450-nya lagi? Apakah malah koreksi ya? Apabila koreksi juga cukup bagus, kan malah bisa serok ke bawah dan risk reward-nya juga cukup menarik ya karena bisa buy on support ya. Sekitar harga cukup bagus ya apabila dikasih koreksi cukup bagus malahan. Untuk TP pertama bisa di 450, untuk area seroknya bisa di area MA20-nya kembali ya di sekitar 400 sampai 410-an ya. Untuk momentum MACD-nya sudah bagus ya, sudah golden cross ke atas. Apabila malah koreksi, malah bisa kesempatan serok ya. Apabila dikasih breakout, malah lanjut terus bisa beyond breakout juga ya. Targetnya bisa ke 480. Untuk Broksumnya ditarik dari 27 Agustus ya. 27 Agustus itu saat dia ada volume masuk cukup besar ya dan koreksi, dan saat ini akan retest resisten lagi ya. Ada small akumulasi ya dari ZBAK ya yang buang, yang koleksi ada LG, PDXL di average 430-an ya. Jadi sudah floating profit sedikit ya. Untuk MBMA ya cukup bagus karena dia sudah turun cukup jauh ya dari 600-an sampai ke 400 dan 3-4 hari ke belakang ya sudah small distribusi ya, artinya barangnya sudah mulai mereda ya jualannya ya dan sudah mulai breakout MA20-nya ya. Cukup bagus MBMA. Apabila dikasih koreksi cukup bagus bisa buy on weakness ya. Oke, saham terakhir ya ada SA, hari ini tutup naik 2,61%. Saat ternyata dia masih downtrend ya, downtrend bergerak di bawah MA200 ya. Dan saat ini lagi sideways ya, konsolidasi ya. MA50 dan 20-nya pun saling bersinggungan terus ya beberapa kali ya. Untuk ESA cukup bagus, kemarin sempat breakdown supportnya dan alhamdulillah hari ini sudah mantul kembali ya, sudah bergerak di atas supportnya kembali ya, sempat breakdown ke bawah 525 dan bikin ekor dari bawah dan
3 hari ke belakang sudah bikin higher high terus ya, cukup bagus secara pergerakannya dan saat ini sudah balik lagi ke area amannya ya, ke area support-nya kembali ya di sekitar harga 570-an ya sampai 560 ya. Masih cukup bagus, masih konsolidasi di bawah targetnya untuk ESA ya apabila dikasih koreksi bisa cukup bagus. Bisa sampai ke 650-an ya, cukup bagus. Apa untuk target pertamanya dia bisa ke sini dulu ya, ke 610 ya, apabila dikasih breakout 610 bisa sampai 650. Untuk ESA juga bisa beyond breakout ya. Ini adalah ring konsolidasinya ya di sekitar 610 ya. Apabila dikasih break 600 bisa beyond breakout ya. Breakout sebagian untuk TP-nya bisa sampai ke 650-an ya, cukup lebar juga ringnya ya. Cukup lebar sekitar 6%-an. Apabila dikasih koreksi malah bagus ya untuk swing bisa beyond support ya, beyond support dan targetnya TP pertama di 610, TP keduanya bisa sama ya di 650 ya. Masih cukup bagus apabila dikasih koreksi ke area supportnya kembali ya. Untuk volumenya cukup menarik karena dia ini pas volume gede ya, naik breakout dan saat ini memang lagi koreksi dengan volume kecil. Untuk momentumnya sudah mulai golden cross ke atas, artinya momentumnya sudah mulai membaik. Apabila dikasih koreksi bisa beyond weakness ya. Apabila dikasih breakout juga masih bagus. Apabila breakout 600 bisa beyond breakout ya, targetnya bisa 650-an ya untuk jangka panjangnya. Masih juga bagus untuk ESA. ESA saya tarik dari 1 September ya, artinya pas dia turun kemarin bagus, jadi malah ada yang nyerok ya, ada yang nyerok di bawah di ada BB, AZ, AILG ya di average 594. Jadi masih floating loss sedikit ya untuk BB AZ ya. Jadi mereka serok nih pas di bawah terus ya dia koleksi ya. Apabila nanti ESA ternyata malah sideways kembali, malah bagus ya, bisa dekat-dekat area 560 bisa serok ya, artinya kita dapat harga di bawahnya BBAZ ya. Cukup bagus untuk ESA, MACD-nya pun sudah mulai golden cross ke atas.